Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Diriwayatkan dalam sebuah hikayat ada sahabat Sya'ban. Beliau merupakan sahabat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika waktu subuh, baginda Rasul tidak melihat sahabat Sya'ban. Dan ketika itu, singkat hikayat, selesai sholat subuh, maka baginda Rasul menemui sahabat Sya'ban ke rumahnya dengan sahabat yang lain. Dari selesai ba'da subuh sampai rumahnya itu kurang lebih waktu afdal sholat duha. Ya kurang lebih antara 2 jam lah ya perjalanan dari setelah sholat subuh sampai rumahnya sahabat Sya'ban. Ini sangat luar biasa. Itu yang suka dilakukan oleh sahabat Sya'ban ketika mau berjamaah salat ke masjid, menempuh jarak 2 jam. Masya Allah. Kita yang beberapa langkah ke masjid masih malas beribadah berjamaah ya. Nah lalu ditanyakanlah oleh baginda Rasul, dan disitu keluarlah istrinya lalu mengatakan, ya Rasulullah, mohon maaf bahwa suamiku itu meninggal sebelum salat subuh. Jadinya tidak bisa mengikuti berjamaah dengan engkau ya Rasulullah. Namun ya Rasulullah, ada yang aku tanyakan pada engkau. Ketika suamiku sakaratul maut, beliau menjerit dengan 3 kali jeritan, dan beliau mengatakan bahwa menyesal kenapa tidak lebih jauh. Lalu jeritan yang kedua, menyesal kenapa tidak yang baru, dan yang ketiga menyesal kenapa tidak semuanya. Apa itu ya Rasulullah? Lalu baginda Rasul menjelaskan bahwa semasa hidupnya sahabat Sya'ban, ketika beliau hidupnya itu selalu melangkahkan kakinya ke masjid berjamaah, dan langkahnya itu Allah ganti dengan surga. Allah perlihatkan surga ketika sahabat Sya'ban sakaratul maut. Mengapa beliau mengatakan menyesal kenapa tidak lebih jauh? Artinya dalam setiap langkah ke masjid itu ingin lebih jauh, karena tiap langkahnya itu Allah berikan pahala, dan pahala terus-terusan yang berlipat ganda. Dan yang kedua, menyesal kenapa tidak yang baru. Ketika beliau keluar dari rumah mau menuju ke masjid, ada seseorang yang merasa kedinginan dan beliau memakai jaket yang lusuh, dan ketika itu juga beliau memakaikannya pada orang yang kedinginan tersebut dan dipapahnya sampai ke masjid, sehingga seseorang tersebut tidak merasa kedinginan karena dipakaikan jaket lusuh yang dimiliki oleh sahabat Sya'ban. Dan yang ketiga, ketika beliau mengatakan menyesal kenapa tidak semuanya, ketika beliau memakan roti dan dicelupkan kepada air susu itu, datanglah musafir meminta makanan dari sahabat Sya'ban tersebut. Akhirnya sahabat Sya'ban memotong roti, sepotong buat musafir dan sepotong buat beliau. Lalu juga susunya segelas untuk musafir dan setengah gelas untuk musafir dan setengah gelas untuk beliau. Dan disitulah ketika sakaratul maut beliau menjerit, menyesal kenapa tidak semuanya. Artinya sepotong roti saja dan setengah gelas susu saja yang diberikan pada musafir, pahalanya sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada sahabat Sya'ban, apalagi jika semuanya diberikan. Maka dari itu, ketika orang yang beriman, orang yang soleh beriman, maka ketika sakaratul mautnya itu akan diperlihatkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. La yakhruju ruhul mu'minuna hatta yaraw makanu fil jannah. Kata Rasul, tidak akan dikeluarkan ruhnya seorang yang beriman itu sehingga diperlihatkan terlebih dahulu, yaitu surga. Wala yakhruju ruhul kafiruna hatta yaraw makanu fin nar. Dan tidak akan dikeluarkan ruhnya seseorang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga diperlihatkan terlebih dahulu, yaitu neraka. Semoga kita semuanya digolongkan oleh Allah, orang-orang yang beriman, diselamatkan oleh Allah, sehingga ketika sakaratul maut nanti kita bisa diperlihatkan
surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.